Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Urvan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi biosfer. Materi biosfer ini adalah materi kelas 11 yaitu KD 3.2 yaitu tentang flora dan fauna. Ya. Oke, untuk itu langsung saja kita bahas. Oke, pada materi ini ya, dalam video ini saya akan menjelaskan pertama adalah definisi biosfer. Ya, apa itu biosfer ya? Lalu yang kedua adalah definisi flora dan fauna ya. Terus yang ketiga adalah faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Jadi kalau semisal teman-teman ketahui ternyata flora dan fauna ya di Indonesia ataupun di dunia ini ternyata memiliki karakteristik ya, yang berbeda-beda dan tersebar ya tidak merata ya. Jadi tergantung dari kondisi wilayahnya seperti apa lah. Maka dari itu kita akan bahas apa sih kira-kira faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna tersebar tidak merata di permukaan bumi ini ya. Oke, untuk itu langsung saja kita bahas yang pertama, definisi dari biosfer. Oke, biosfer ya. Ini biosfer kalian bisa amati ya, saya bacakan. Biosfer berasal dari kata bio dan sphaira. Ya, ini dari bahasa Yunani ya. Bio dan sphaira. Bio artinya adalah hidup, sedangkan sphaira artinya adalah lapisan. Ya, jadi bisa dikatakan sebagai lapisan hidup atau lebih spesifik lagi adalah lapisan makhluk hidup. Ya, oleh karena itu ya biosfer bisa diartikan sebagai kehidupan makhluk hidup di berbagai lapisan bumi. Ya, lapisan makhluk hidup ya, baik itu flora, fauna ya, yang mengisi kehidupan ya yang ada di permukaan bumi ini ya. Oleh karena itu biosfer tidak lepas dari atmosfer ya, atmosfer, litosfer dan hidrosfer karena makhluk hidup tinggal di lapisan udara, lapisan tanah dan lapisan air ya. Semua makhluk hidup tinggal di situ. Ya, ini jadi biosfer itu gabungan atmosfer, hidrosfer, litosfer, ekosfer ya, dan di dalam ini semuanya adalah biosfer. Ya. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Flora dan fauna ya, kalian tidak usah saya jelaskan panjang lebar, sebenarnya sudah bisa mendefinisikan sendiri ya. Kalau flora itu sudah pasti adalah tumbuhan, fauna sudah pasti adalah hewan ya. Oke, saya bacakan saja definisinya di sini. Flora adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan di habitat atau daerah tertentu. Nah, jadi dia tinggal ya di habitat atau tempat tinggalnya itu berbeda-beda setiap flora ya, tumbuhan. Sementara fauna merupakan seluruh hewan-hewan yang menempati wilayah tertentu ya, bukan berita baru kalau Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif, sangat beragam ya. Contohnya ini di gambar ini adalah bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai yang terdapat di daerah Sumatera ya, dan itu juga termasuk bunga yang endemik ya, hanya ditemukan di Sumatera ya, dan ini khas daerah tropis ya. Oke, ini juga burung yang khas dari Papua ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan bahas faktor persebaran flora dan fauna. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan flora dan fauna dapat tersebar tidak merata di permukaan bumi? Yang pertama adalah iklim, yang kedua fisiografis, topografi, yang ketiga edafik atau jenis tanah, terus yang terakhir biotik ya. Iklim, fisiografis atau topografi, ketinggian, edafik atau jenis tanah, dan biotik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah iklim ya. Iklim ini kalau semisal kita definisikan ya, ini materi kelas 10 semester kedua ya, KD yang 3.5 ya, tentang atmosfer. Iklim ini dapat didefinisikan sebagai keadaan udara dalam waktu yang lama dan ruang lingkupnya itu luas ya. Jadi minimal 30 tahun untuk menentukan iklim suatu wilayah, dan wilayahnya itu luas, tidak kecil ya kan. Nah, di sini kenapa kok iklim berpengaruh ya? Karena iklim merupakan salah satu faktor sangat berpengaruh proses persebaran flora dan fauna, juga berpengaruh pada kehidupan secara umum ya. Contohnya kalau unsur-unsur iklim kan seperti suhu atau temperatur, kelembaban udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Ya, sekarang saya mau tanya, di dunia ini berdasarkan iklim matahari garis lintang ya,
Iklim itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada iklim daerah tropis itu lintang rendah. Terus iklim subtropis itu lintang antara 23,5 sampai 40. Lalu iklim sedang itu antara 40 sampai 60. Dan iklim dingin atau kutub itu 60 sampai 90. Jadi ternyata berbeda-beda. Nah, dampaknya apa? Ketika iklimnya berbeda-beda, otomatis flora faunanya pun berbeda-beda. Benar nggak teman-teman semuanya? Ya benar. Ya kan, nggak mungkin tanaman tropis bisa ditanam di daerah kutub. Ya bisa saja ketika nanti ada faktor-faktor lain, tapi secara alamiah ya itu tidak bisa dilakukan karena tanaman pada iklim tropis itu hanya bisa tumbuh ya ketika kondisi iklimnya itu ya kondisi iklim yang benar-benar sesuai dengan tanaman tersebut. Contohnya adalah jati. Jati kan daerah tanaman tropis ya itu ya. Dia terpengaruh oleh musim penghujan dan kemarau. Ketika penghujan dia daunnya lebat, ketika musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Nah itu contohnya itu. Terus contoh lagi ini ya, penguin. Penguin bisa saja tinggal di tempat lain selain di kutub, tetapi secara alamiah dia habitatnya adalah daerah yang kutub, daerah yang dingin, es, salju ya. Bisa nggak Pak kalau misal dikasih ke di daerah tropis Indonesia? Ya bisa, di kebun binatang aja ada, tapi di sana sudah didesain ya ruangannya, tempatnya sesuai dengan habitatnya. Jadi tidak sesuai habitat alam. Tapi kalau dilepas langsung di secara alam di daerah tropis Indonesia dia akan mati. Ya, jadi iklim sangat berpengaruh terhadap pembagian atau persebaran flora dan fauna di sini ya. Jadi kenapa kok ada hewan, ada tumbuhan yang beda-beda di dunia nih? Salah satu faktornya adalah iklim. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau suhu sudah pasti ya, suhu daerah iklim tropis dia sudah pasti dia suhunya itu stabil ya, antara 26 sampai 30 ya kan. Semakin ke daerah kutub semakin dingin ya. Jadi pasti akan berbeda. Setiap wilayah memiliki suhu yang berbeda-beda. Kelembaban udara sama, angin juga sama, ini berpengaruh ya, curah hujan sama, sinar matahari juga sama, akan mengaruhi jenis tumbuhan dan jenis hewan yang ada di dalamnya. Oke, next ya. Selanjutnya fisiografis ya, atau topografi atau ketinggian ya. Yang dimaksud dengan topografi adalah keadaan geografi dari muka bumi itu sendiri. Salah satu unsur yang paling berpengaruh adalah lokasi ya, tempat, yaitu tinggi rendahnya suatu tempat. Contoh dari kasus tersebut adalah semakin tinggi suatu tempat maka semakin rendah pula suhunya. Jadi kalau teman-teman ketahui ya, ini hampir mirip dengan iklim berdasarkan Junghun ya. Ini kelas 10 juga sudah pernah saya bahas. Dan iklim ini ya, ini berdasarkan ketinggian ya, semakin ke atas semakin rendah suhunya. Dampaknya apa? Dampaknya juga akan mempengaruhi persebaran baik itu flora ataupun fauna. Nah, ini saya ambil gambarnya menurut Kim Junghun ya. 0 sampai 600 ya, dia tanamannya adalah tanaman yang daerah panas, padi, tebu, karet, kelapa. Naik lagi ya ke daerah sedang, tembakau, kopi, coklat, padi. Naik lagi 1500 sampai 2500 itu daerah sejuk, hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, kina. Dan yang lebih dari 2500 ini suhunya di bawah 11 derajat Celcius, daerah dingin, tidak ada tanaman budidaya. Jadi ternyata kalau teman-teman ketahui atau kalian amati deh ya kan, kalian pernah naik ke daerah dataran tinggi atau pegunungan, maka akan ada perbedaan jenis tanaman ya. Kalau semisal daerah pesisir ya kan, daerah pesisir pasti dia tanaman-tanaman yang bisa bertahan untuk tanaman yang panas ya kan, seperti tebu, karet, padi ya kan. Terus yang naik lagi ini secara teoritis ya, 600 sampai 1500 daerah sedang, tembakau, kopi, coklat, padi. Jadi semakin ke atas jenis tanamannya berbeda-beda. Nah, ini juga faktor atau salah satu faktor ya yang mempengaruhi persebaran flora ataupun fauna yang ada di permukaan bumi ini. Ya. Kalau nggak percaya bisa kalian cek deh ya kan. Oke, lanjut. Edaphic. Nah, edaphic adalah jenis tanah ya. Ternyata tanah juga mempengaruhi proses persebaran flora dan fauna. Kira-kira kenapa sih? Apa yang menyebabkan? Jadi tanah itu memiliki beberapa unsur. Salah satunya adalah unsur kimiawi. Ya, unsur kimiawi ini adalah unsur yang mempengaruhi beberapa jenis tanah. Ya, kandungan kimiawi ini mempengaruhi jenis tanaman di atasnya ataupun jenis tanaman ya yang pasti ya. Jadi contohnya di sini ada beberapa jenis tanah ya. Ada tanah gambut, ada tanah merah, ada tanah kapur ya kan, ada tanah
permukaan ini tanah vulkanik ya, terus tanah gembur, tanah pantai, tanah ini tanah tandus, terus ini ada horizon tanah. Jadi setiap jenis tanah di sini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dampaknya apa? Dampaknya jenis tanamannya pun berbeda-beda. Tanah gambut cocok untuk tanaman-tanaman kelapa sawit ya kan. Nah, tanah merah ini cocok untuk beberapa tanah perkebunan. Tanah kapur untuk tanaman jati, ya kan. Jadi setiap jenis tanah ternyata memiliki vegetasinya berbeda-beda. Lah, jenis tanah inilah yang mempengaruhi persebaran flora ataupun fauna. Ya. Karena jenis tanah unsur kimianya berbeda, sifat fisik tanahnya berbeda, ya kan. Jadi akan mempengaruhi jenis tanaman yang ada di dalamnya. Nah, di sini juga ada nih, ya, hewan-hewan pengerat yang sarangnya dengan membuat lubang di bawah tanah hanya dapat bertahan di daerah yang memiliki tanah remah atau lembut. Ya, ini juga sama nih. Ya, hewannya pun akan terpengaruh. Dia bisa membuat lubang seperti tanahnya tanah lembut ya nih, ya, tanah yang tidak tandus, ya kan. Ini nggak mungkin hewan-hewan ini bisa bersarang di tanah kapur, karena tanah kapur hitungannya juga tanah yang termasuk keras ya, atau tanah vulkanik terlalu berpasir ya. Nah, oke itu ya teman-teman semuanya ya. Jenis tanah atau edafit juga mempengaruhi persebaran dari flora ataupun fauna. Lanjut. Yang terakhir adalah biotik. Nah, biotik ini bisa dikategorikan sebagai hewan ataupun tumbuhan itu sendiri. Jadi setiap hewan dan tumbuhan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya kan? Nah, di sini saya contohkan adalah burung maleo. Ini burung maleo ini khas dari Sulawesi. Burung maleo itu jenis unggas yang tidak dapat terbang, sehingga penyebarannya ini terbatas di Pulau Sulawesi. Jadi, ya kan, karena dia itu termasuk hewan endemik di daerah Sulawesi. Dan kenapa kok dia hanya ditemukan di daerah Sulawesi? Karena kondisi biotiknya, biologisnya yang tidak memungkinkan untuk terbang ke wilayah lain. Nah, maka dari itu kondisi biotik atau kondisi biologis dari burung maleo ini, ya udah dia tidak bisa tersebar kemana-mana, ya kan, tidak bisa tersebar kemana-mana, dia hanya di daerah Sulawesi aja. Jadi ini yang dimaksud dari unsur biotik, ya, atau faktor biotik. Nah, terus yang kedua contohnya kura-kura. Kura-kura tidak mau berjalan dengan cepat, bahkan cenderung lambat wilayah, maka persebarannya tidak seluas dengan fauna-fauna atau hewan-hewan lain yang mampu bergerak cepat. Ya, ini juga sama nih, ya, kura-kura ya, di Afrika juga ada. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sudah kita bahas biosfer itu apa, flora fauna itu apa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari persebaran flora dan fauna ya. Jadi dapat kita simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu ada faktor yang pertama iklim, yang kedua adalah fisiografis atau topografi, lalu yang ketiga ada kondisi biotik ya, biotik, lalu dan yang terakhir adalah edafik atau jenis tanah ya. Oke, saya cukupkan untuk pembelajaran kita kali ini ya. Selamat belajar.